Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas Farmasi B yang beranggotakan Ainul Fitakiyah, Al-Fadilah Yusuf, Fatia Gema, dan Hispia Putri Maharani. Di sini kami akan menjelaskan tentang penyakit hipertensi. Dilihat dari definisinya, apa itu hipertensi? Tekanan darah tinggi atau yang disebut dengan hipertensi merupakan penyakit yang berbahaya di dalam dunia medis karena penyakit tersebut dapat menyebabkan kematian pada setiap orang. Hipertensi merupakan suatu kondisi di mana seseorang yang mempunyai tekanan darah di dalam tubuh berada di atas batas normal sesuai dengan aturan medis, yaitu sistolik 140 mmHg dan diastolik 90 mmHg. Yang selanjutnya, ada gejala hipertensi. Apa itu gejala hipertensi? Hipertensi sebagian besar tidak akan ditemukan suatu gejala apapun, tetapi tekanan darah yang dimiliki seseorang akan terjadi peningkatan secara langsung, sehingga menimbulkan resiko berbagai penyakit yang muncul di dalam tubuh, seperti gagal ginjal, kerusakan ginjal, stroke, serangan jantung. Pada penyakit hipertensi, sebagian besar penderita hipertensi tidak menimbulkan gejala. Meskipun secara tidak sengaja, beberapa gejala terjadi bersamaan dan dipercaya berhubungan dengan darah tinggi. Misalnya, ada pusing, mual, sesak napas, muntah, dan pendarahan hidung. Selanjutnya, ada klasifikasi dari hipertensi. Pada klasifikasinya, adanya kategori, adanya sistol, dan atau diastol. Yang pertama, kategori normal, sistolnya kurang dari 120 mmHg dan diastolnya kurang dari 80 mmHg. Kategori yang kedua, yaitu prehipertensi, sistolnya 120 sampai 139 mmHg atau diastolnya 80 sampai 89 mmHg. Kategori yang ketiga, hipertensi tahap 1. Sistolnya 140 sampai 159 mmHg atau diastolnya 90 sampai 99 mmHg. Hipertensi tahap 2. Sistolnya tidak kurang dari 160 mmHg atau diastolnya tidak kurang dari 100 mmHg. Pada penyakit hipertensi, adanya klasifikasi batasan hipertensi dengan memperlihatkan perbedaan usia dan jenis kelamin antara lain. Yang pertama, laki-laki dengan usia kurang dari 45 tahun dikatakan hipertensi apabila tekanan darah lebih dari 130/90 mmHg. Yang kedua, laki-laki dengan usia lebih dari 45 tahun dikatakan hipertensi apabila tekanan darah lebih dari 145/95 mmHg. Yang ketiga, perempuan dikatakan hipertensi apabila tekanan darah lebih dari 160/95 mmHg. Selanjutnya,
Ada jenis-jenis hipertensi. Pada jenis-jenis hipertensi terdiri dari dua jenis, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Apa itu penyakit hipertensi primer atau hipertensi esensial? 90-95% tidak ditemukan penyebab dari peningkatan tekanan darah tersebut. Hipertensi primer merupakan penyakit multifaktorial yang dipengaruhi oleh faktor genetik lingkungan yang dapat diperparah oleh faktor obesitas, stres, konsumsi alkohol yang berlebihan, dan lain-lain. Hipertensi sekunder 5-10% disebabkan oleh penyakit atau keadaan seperti penyakit gagal ginjal kronik, hiperaldosteronisme, yaitu kelainan kelenjar endokrin yang melibatkan satu atau kedua hormon adrenalin yang menghasilkan terlalu banyak hormon aldosteron, renovaskular, dan penyebab lain yang diketahui. Selanjutnya, ada faktor penyebab penyakit hipertensi. Pada faktor penyebab hipertensi, yang pertama adanya genetik. Faktor genetik, keluarga tertentu akan menyebabkan keluarga mempunyai resiko menderita hipertensi. Selain itu, didapatkan 70-80% kasus hipertensi esensial dengan riwayat hipertensi dalam keluarga. Yang selanjutnya, ada obesitas. Berat badan merupakan faktor determinan pada tekanan darah kebanyakan kelompok etnik di semua umur. Yang selanjutnya, ada jenis kelamin. Prevalensi terjadinya hipertensi pada pria sama dengan wanita. Namun, wanita terlindung dari penyakit kardiovaskuler. Sebelum menopause, salah satunya adalah penyakit jantung koroner. Selanjutnya, ada stres. Stres dapat meningkatkan tekanan darah sewaktu-waktu. Hormon adrenalin akan meningkat sewaktu stres dan bisa mengakibatkan jantung memompa darah lebih cepat, sehingga tekanan darah pun meningkat. Selanjutnya, kurangnya olahraga. Olahraga banyak dihubungkan dengan pengelolaan penyakit tidak menular, karena olahraga isotonik dan teratur dapat menurunkan tahanan perifer yang akan menurunkan tekanan darah. Yang selanjutnya, pola asupan garam dalam diet. Meningkatnya volume cairan ekstraseluler dapat menyebabkan meningkatnya volume darah, sehingga berdampak kepada timbulnya hipertensi. Yang terakhir, kebiasaan merokok. Merokok menyebabkan peninggian tekanan darah. Kejadian hipertensi terbanyak pada kelompok subjek dengan kebiasaan merokok lebih dari 15 batang per hari. Selanjutnya, patofisiologi atau mekanisme hipertensi. Pada mekanisme terjadinya hipertensi adalah melalui terbentuknya angiotensin II dari angiotensin I. Oleh angiotensin I, converting enzyme memegang peran fisiologis penting dalam mengatur tekanan darah. Darah mengandung angiotensinogen yang diproduksi di hati. Selanjutnya, oleh hormon renin diproduksi oleh ginjal, akan diubah menjadi angiotensin I. Oleh AC yang terdapat di paru-paru, angiotensin I diubah menjadi angiotensin II. Angiotensin II yang memiliki peranan kunci dalam menaikkan tekanan darah melalui dua aksi utama. Yang pertama, meningkatkan sekresi hormon antidiuretik atau ADH dan menyebabkan rasa haus. ADH diproduksi di hipotalamus
dan bekerja pada ginjal untuk mengatur osmolalitas dan volume urin. Dengan meningkatkan ADH, sangat sedikit urin yang disekresikan keluar tubuh, sehingga urin tersebut akan menjadi pekat atau mengekatkan. Untuk mengencerkannya, volume cairan ekstraseluler akan ditingkatkan dengan cara menarik cairan dari berbagai intraseluler. Akibatnya, volume darah meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan tekanan darah. Yang kedua, menstimulasi sekresi aldosteron dari korteks adrenal. Aldosteron merupakan hormon steroid yang memiliki peranan penting pada ginjal. Untuk mengatur volume cairan ekstraseluler, aldosteron akan mengurangi ekskresi NaCl atau garam. Dengan cara mereabsorpsinya dari tubulus ginjal, naiknya konsentrasi NaCl akan diencerkan kembali dengan cara meningkatkan volume cairan ekstraseluler yang pada gilirannya akan meningkatkan volume dan tekanan darah pun meningkat. Selanjutnya, ada jenis-jenis hipertensi. Pada pengobatan hipertensi, adanya pengobatan non-terapi. Yang pertama, menurunkan berat badan jika kelebihan berat badan atau obesitas. Yang kedua, berhenti merokok. Yang ketiga, makan makanan yang sehat, termasuk diet, DACH, makan lebih banyak buah, sayuran, dari produk susu rendah lemak, kurang jenuh dan lemak total. Yang keempat, mengurangi jumlah natrium dalam diet kurang dari 1.500 mg per hari. Yang kelima, olahraga yang teratur, seperti jalan cepat paling 30 menit sehari beberapa hari seminggu. Yang terakhir, berhenti atau meminimalkan konsumsi alkohol. Pengobatan hipertensi secara alami, yang pertama, daun alpukat. Kita siapkan daun alpukat terlebih dahulu, secukupnya, kemudian dicuci dengan bersih dan direbus dengan beberapa menit, kemudian diangkat dan didinginkan sebentar. Diminum ramuan tersebut secara teratur dalam 1 kali sehari. Yang selanjutnya, belimbing wuluh. Selain untuk dijadikan masakan, belimbing wuluh juga bisa dimanfaatkan untuk menurunkan hipertensi. Caranya, disiapkan dulu belimbing wuluh tersebut, dicuci dengan bersih, lalu diparut dan peras airnya. Diminum 2 kali sehari. Selanjutnya, wortel. Tentunya kita tidak asing lagi dengan kata wortel. Biasanya, wortel dijadikan campuran sop. Tetapi manfaat lain dari wortel yaitu pertama-tama kita siapkan wortel secukupnya, kemudian dicuci bersih, potong menjadi beberapa bagian, kemudian di blender. Wortel yang sudah di blender disaring dan diminum airnya secara rutin dan teratur sebanyak 3 kali sehari. Yang terakhir, bawang merah. Selain banyak yang menggunakan bawang merah sebagai bumbu, kita juga bisa menggunakan bawang merah untuk menurunkan tekanan hipertensi. Caranya, bawang merah disiapkan secukupnya, kemudian dikupas dan dicuci bersih. Setelah itu, di blender, ditambah sedikit air, dan jangan lupa ditambahkan madu murni secukupnya. Minum jus merah tersebut secara rutin 2-3 kali sehari, agar tekanan darah bisa menurun dan penyakit hipertensi bisa segera sembuh dengan cepat. Selanjutnya, ada pengobatan terapi. Pada terapi pemberian obat, terdapat beberapa golongan obat
yang umumnya digunakan untuk pengobatan hipertensi. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, obat diuretik, yaitu menimbulkan efek peningkatan ekskresi natrium, klorida, dan air sehingga mengurangi volume plasma dan cairan ekstrasel. Vasodilator perifer yang terjadi disebabkan adanya penyesuaian pembuluh darah perifer terhadap pengurangan volume plasma secara terus-menerus. Selain itu, dapat pula terjadi pengurangan kekakuan dinding pembuluh darah dan bertambahnya daya lentur. Obat diuretik yang sering dipakai menurunkan tekanan darah, diuretik, asam etaktrinat, furosemid, bufatadin, tiazid, benlofumetiazid, kortalidon, hidrokortiazid, indapamid, hemat kalium, aldosteron, triamteren, dan amilorid. Yang kedua, adanya beta blocker atau penghambat sistem adrenergik. Obat beta blocker akan menurunkan frekuensi denyut jantung dan kontraktilitas otot jantung, sehingga dapat menurunkan curah jantung untuk menurunkan hipertensi. Obat hipertensi jenis ini baik digunakan untuk pasien hipertensi dengan penyakit diabetes mellitus, karena tidak mengakibatkan kenaikan gula darah. Obat golongan beta blocker contohnya adalah metoprolol, atenolol. Yang ketiga, AC, inhibitor angiotensin converting enzyme inhibitor. Obat golongan AC inhibitor berguna untuk mencegah pembuluh darah mengalami kontriksi atau penyempitan dengan cara mencegah dan menghentikan pembentukan angiotensin 2. Contohnya adalah captopril, enalapril, lisinopril. Yang keempat, antagonis kalsium obat ini memiliki kadar puncak yang cepat. Namun, hal ini bisa menyebabkan efek samping yang merugikan yaitu berupa cetusan iskemik miokard atau kekurangan oksigen pada otot jantung, sehingga jantung menjadi terasa nyeri atau menyebabkan iskemis cerebral karena penurunan secara mendadak pada arteri. Kontraksi vaskuler arteri akan menurun. Obat hipertensi jenis antagonis kalsium ini contohnya adalah amlodipin, diltiazem extended release, nitrendifin. Yang terakhir, angiotensin receptor blocker atau ARB merupakan salah satu obat antihipertensi yang bekerja dengan cara menurunkan tekanan darah melalui sistem renin, angiotensin, aldosteron. ARB mampu menghambat angiotensin 2 berikatan dengan reseptornya, sehingga secara langsung akan menyebabkan vasodilatasi, penurunan produksi vasopresin, dan mengurangi sekresi aldosteron. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apakah ada yang ditanyakan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.